yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala anugerah dan cinta kasih-Mu, sehingga kami Tuhan boleh merasakan lawatan-Mu hingga pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga Tuhan hamba-Mu yang ingin mendengarkan firman ini. Ya Tuhan, inilah kami yang datang pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami satu persatu ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Dengan segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan, hapuskan supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami Tuhan layak menerima berkat-Mu. Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang dimulai dari ayat 12 sampai ayat ke-20. Beginilah firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang sampai pada kita hari ini adalah Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia maupun kehidupan umat Kristen pada saat ini, banyak sekali kehidupan manusia saat ini berjalan atau hidup dengan penuh kegelapan. Artinya lebih banyak manusia itu hidup di dalam dunia kegelapan maupun hidup di dalam dunia yang terang. Jadi kegelapan manusia menuntun mereka kepada kematian yang kekal, sehingga rohaninya menjadi buta. Artinya ketika manusia itu hidup di dalam kegelapan, maka hati dan pikiran mereka, atau dapat kita artikan secara rohaniah, bahwa manusia itu sudah hidup di dalam kegelapan itu dan memiliki hati rohani yang sudah mati. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dalam firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang ke-8, bahwa kini Yesus menggunakan kiasan terang, suatu tema yang menjelaskan bahwa Yesus adalah terang sejati atau terang dunia. Di sini Yesus mengutarakan tuntunannya kepada mereka yang mengalami kegelapan, yaitu dalam bentuk pernyataan, "Aku adalah terang dunia." Jadi Yesus mengutarakan kepada mereka bahwa dia bersaksi tentang dirinya bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan ketika kita melihat terang dunia itu dan memahami terang dunia itu, bahwa terang sangat berhubungan dengan kehidupan kita. Terang yang menuntun kita hidup di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita hidup dalam situasi dan kondisi gelap. Contohnya kita hidup atau kita sedang berada dalam sebuah ruangan yang gelap. Apa yang kita lakukan pada ruangan itu? Otomatis ketika kita berada dalam situasi yang gelap, kita tidak akan bisa bertindak atau melakukan sesuatu hal yang pasti dalam kondisi gelap itu. Begitu juga dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan kekristenan, bahwa terang itu sangat diperlukan oleh manusia untuk menyinari dan menuntun hidup manusia. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan kalimat terang dunia, bahwa dalam dunia rohani maupun dunia alamiah, bahwa kita tidak akan dapat berkembang dalam dunia kegelapan. Kita tidak akan bisa bertindak kalau dalam situasi yang gelap. Tetapi hal unik dalam tuntunan ini adalah corak pribadi dari Yesus yang menerangkan bahwa dirinya itu adalah terang dunia. Dan kalau kita memahami terang dunia yang dimaksud dalam perikop ini, dapat kita artikan sebagai firman Allah. Firman Allah yang dimaksudkan Allah pada perikop ini, sehingga Allah mengatakan aku adalah terang dunia. Firman Allah lah yang dimaksud dalam perikop Yohanes ini, pasal yang ke-8 ini. Firman Allah yang menuntun hidup manusia, yang membawa manusia dari kuasa kegelapan kembali kepada kuasa Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini membuat Yesus memilih perumpamaan ini. Mungkin kalau kita mengkaji lebih lagi dari ayat per ayat ini, menjelaskan bagaimana penyalaan lampu bercabang di halaman puri wanita untuk melambangkan tiang api di padang gurun. Jadi pada perikop ini tadi dijelaskan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya dari ketika kita hidup di dalam terang atau firman Tuhan, kita tidak akan hidup dalam kegelapan tersebut. Artinya terang membawa kita dari dunia kegelapan itu. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana perumpamaan ini diperluas. Bahwa gambarannya ialah tentang ruas jalan yang diselubungi kegelapan. Ada sebuah ruas jalan yang diselubungi oleh kegelapan atau situasi dan kondisi pada saat itu gelap. Jadi ketika ada ruas jalan yang gelap, melalui mana orang berjalan di belakang lampu yang terang yang menyisihkan kegelapan. Sementara lampu bergerak menuju atau lampu bergerak maju ke depan. Artinya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengikuti kegelapan akan segera tersesat.
jelas kita ketahui bahwa kegelapan itu tidak ada di situ kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau kita berada pada saat kegelapan. Jadi nas ini membawa kita atau menjelaskan kepada kita juga mengenai pembicaraan Yesus dengan orang-orang Farisi. Pada pasal yang ke-8 ini, dimulai tadi dari ayat yang ke-12 sampai ke-20, dijelaskan juga bagaimana kesaksian Yesus. Bagaimana kesaksian Yesus itu bagi mereka. Jadi ketika Yesus itu bersaksi kepada mereka, kesaksian Yesus itu merupakan batu sentuhan bagi mereka. Karena mereka tidak bersedia menerima Yesus ketika Yesus bersaksi kepada orang-orang Farisi itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada nas firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana kesaksian Yesus itu berdasar pada pengetahuan pribadi, yaitu mengenai misi Yesus. Artinya ada misi Yesus kepada kita umatnya manusia hingga Yesus datang ke dunia ini. Dan ketika kita juga bisa dipakai Yesus menjadi hamba, bisa dipakai Yesus menjadi terang dunia. Dapat kita ketahui bahwa Yesus memakai Rasul Paulus ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik. Paulus yang dulunya adalah seorang rasul Yahudi dipakai Yesus menjadi Rasul Kristus. Jadi Rasul Paulus dipakai Yesus untuk menjadi terang atau memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang bukan juga Yahudi. Karena Yesus memberikan sebuah firman Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, sehingga orang-orang yang bukan Yahudi juga dapat mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka juga mengetahui bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Jadi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga berbicara kepada mereka bahwa kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Jadi ketika kita memahami kata penghakiman, dan jika kita mengkaji kalimat ini, Yesus tadi mengatakan kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Jadi perkataan menurut ukuran manusia di sini dijelaskan bahwa itu merupakan mengenai rupa-rupa lahirnya. Jadi Tuhan memaksudkan bahwa penghakiman yang dilakukan manusia itu adalah penghakiman yang dangkal. Penghakiman yang kau lakukan itu adalah penghakiman yang sangat dangkal. Bahwa ketika kita juga melihat pada nats ini, bagian terakhir dari perkataan itu, bahwa Yesus mengatakan, aku tak menghakimi menurut ukuran manusia, atau tujuan misiku bukanlah yang terutama mengenai penghakiman. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengatakan kita bahwa kita sebagai umat manusia, ketika kita menghakimi sesama kita itu menghakimi sesama kita menurut ukuran mereka. Namun Yesus menekankan dengan sangat jelas pada perikop ini bahwa Yesus tidak pernah menghakimi seorang pun, dan tujuan misinya bukanlah tentang penghakiman. Itulah yang ditekankan kepada kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus bersaksi bahwa Dia adalah terang dunia, bukan untuk menghakimi manusia, namun menjadi penuntun kepada manusia bahwa Yesus adalah terang sejati bagi hidup kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus pada perikop ini menjelaskan bahwa aku bersama Dia yang mengutus aku
Dan ketika kita memahami perkataan ini bahwa Yesus jelas mengatakan, "Aku bersama Dia yang mengutus aku." Jadi kalimat yang dimaksudkan Dia dalam perikop ini adalah Allah yang mengutus Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahwa pernyataan ini mengungkapkan kesadaran misi daripada Yesus, sehingga Yesus tadi mengatakan Dia bersama-sama dengan Bapa, dan bahwa penghakiman yang cocok dengan keseluruhan tujuan hidup manusia. Bahwa Yesus mengatakan tadi Dia tidak pernah menghakimi seorang pun. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam nas ini tadi dijelaskan bahwa ada menggambarkan mengenai Taurat sebagai dijelaskan tadi, Tauratmu tidaklah membuktikan, artinya bahwa Yesus itu tidak anti Yahudi. Walaupun ada sedikit dari dalam Yohanes pasal yang 8, pasal ke-8 ini, yaitu dalam pasal yang ke-17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi ketika kita memahami kalimat ini, bahwa jelas Yesus itu tidak anti Yahudi. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini sesungguhnya terdapat dua kesaksian, dan tidak hanya satu kesaksian yang terdapat pada nas ini, yaitu kesaksian dari Yesus sendiri dan kesaksian dari Bapa. Dan Yesus menyebut Dia yang mengutus aku. Dia yang masuk di sini adalah Allah yang mengutus Yesus. Jadi saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, pada nas ini juga tadi mereka bertanya kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jadi kalau kita ingin mengkaji dan memahami kata-mu itu menurut mereka bahwa kebapaan dari Yesus itu adalah kebapaan alamiah. Itu sama dengan seorang anak dengan ayahnya sendiri. Mungkin begitu pemikiran orang-orang itu kepada Yesus. Mengapa demikian? Mereka bertanya, "Di manakah Bapamu?" Karena mereka tidak ada kesadaran pada pihak mereka akan misi ilahi Yesus. Dan tidaklah mengherankan bahwa mereka itu sama sekali tidak menerima tuntunan dari Yesus, bahwa ada suatu kesaksian lain yang menguatkannya. Karena kesaksian yang tidak hadir adalah tidak berlaku menurut mereka. Jadi mereka beranggapan bahwa kesaksian Yesus itu adalah kesaksian yang tidak benar. Padahal Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah sendiri yang mengutus Yesus. Dan karena alasan inilah ketika mereka bertanya, "Di manakah Bapamu?" Dan mereka tidak bertanya siapakah Bapamu. Tapi Yesus dengan jelas menjawab orang pada saat itu, orang-orang Farisi saat itu. Yesus menjawab kepada mereka, "Jikalau sekiranya engkau mengenal aku, maka engkau juga mengenal Bapa-Ku." Jadi pertanyaan mereka itu menunjukkan bahwa seluruh sikap mereka terhadap Yesus belum sampai kepada pengetahuan yang sesungguhnya akan Allah. Artinya ketika kita mengenal Yesus, maka kita juga akan mengenal Allah. Karena Allah yang mengutus Yesus dan menjalankan misi Yesus di dalam dunia ini, menjadi terang bagi kita dan juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada jalan lain yang menjadi terang dalam hidup kita dan yang menuntut kita. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah sendirilah yang menjadi terang dan penuntun hidup kita.
Jadi pada perikop ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat terakhir dijelaskan adanya perbendaharaan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa perbendaharaan di sini ialah ruang perbendaharaan. Jadi ruang perbendaharaan ini dijelaskan bahwa ini bertempat pada puri wanita. Dan pada perikop ini Yohanes jelas menjelaskan perikop ini dan juga menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus adalah dalam kekuasaan ilahi, adalah dalam kekuasaan Allah. Allah sendiri yang mengutus Yesus melakukan misinya di dunia ini. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seringkali kita juga sulit untuk memahami Yesus yang sebenarnya. Dan ketika kita hidup dan mengikuti perkembangan kehidupan pada saat ini dengan segala kemajuan teknologi dan juga dengan segala kemajuan yang ada pada saat ini, kita itu berpikiran bahwa teknologi dan segala perkembangan yang memberikan dampak kepada manusia seakan-akan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam hidup manusia. Dan kita selalu berpikir dan selalu memahami bahwa Yesus itu tidak ada berperan, tidak ada lagi memberikan peranan dalam hidup manusia. Dan kita selalu meninggalkan Yesus. Dan Yesus adalah terang dunia yang selalu menuntun hidup kita. Dengan begitu, kita dapat merasakan kuasa penyataannya dan memberikan kepada hati kita dan menerapkan hidup itu harus dipenuhi dengan terang Tuhan, harus dipenuhi dengan sebagai firman Allah. Karena firman Allah dalam kehidupan kita adalah sebagai bekal rohani kita. Hidup kita tanpa terang adalah sia-sia. Manusia tanpa Tuhan tidak dapat berarti. Manusia itu tidak dapat berarti dalam kehidupan dia. Tetapi Tuhan tanpa manusia adalah tetap Tuhan. Jadi kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadikan Tuhan itu sebagai terang, sebagai penerang dalam kehidupan kita dengan mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkaulah terang dalam kehidupan kami. Kami Tuhan tidak dapat berjalan dalam kehidupan kami tanpa terang, tanpa firman-Mu yang telah berkuasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman ini, kami Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi penuntun hidup kami, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami Tuhan mampu melakukan firman ini. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga Tuhan mereka bisa lebih Tuhan menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan mereka, dan boleh Tuhan firman-Mu yang menuntun hidup mereka. Inilah kami Tuhan, banyak segala dosa dan pelanggaran kami. Berkati kami Tuhan, hapuskan segala dosa kami, supaya kami Tuhan layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan boleh kami menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.